Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nafri Zulirfan dalam pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Supervisi dan Pendidikan, yakni dalam pemenuhan tugas dari yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali materi yang sudah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri jelaskan pada video pembahasan yang tertera di platform tugas di e-learning 2 UNP, yakni pada materi di pertemuan ini yaitu tentang administrasi layanan khusus. Nah, ini tentunya juga sangat penting untuk kita bahas dan untuk kita ketahui, karena yang namanya layanan sangat dibutuhkan. Dan di setiap lembaga pendidikan tentunya ada pelayanan-pelayanan untuk memberikan layanan kepada para peserta didik ataupun masyarakat ataupun orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya, baik itu di lembaga sekolah ataupun di universitas. Nah, tentunya kita akan lebih mengetahui terlebih dahulu tentang layanan. Layanan ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan pelayanan kepada orang untuk bagaimana bisa mendapatkan kenyamanan. Nah, itu kita harus mengetahui konsep layanannya terlebih dahulu. Kemudian dalam administrasi layanan khusus. Nah, di sini kan ada tambahan kata khususnya, berarti kita harus mengetahui layanan khusus ini apa sebenarnya. Nah, ternyata yang namanya khusus itu berarti diutamakan, berarti didahulukan. Nah, sehingga layanan khusus ini merupakan benar-benar sesuatu yang dipersiapkan secara matang. Untuk apa? Untuk mereka yang sesuai standar yang akan diberikan pelayanan. Nah, siapa mereka yang sesuai standar diberikan pelayanan? Berarti peserta didik jika di sekolah ataupun mahasiswa yang ada di universitas. Nah, seperti itu. Benar-benar layanan khusus ini benar memberikan pelayanan kepada peserta didik ataupun mahasiswa. Kemudian apa itu administrasi layanan khusus? Kita langsung saja membahasnya, yaitu memberikan secara khusus atau sesuatu yang sudah terprogram yang diberikan oleh lembaga pendidikan atau universitas kepada peserta didik atau mahasiswa agar proses pembelajaran, proses belajar mengajar berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan. Nah, itu yang dinamakan dengan administrasi pelayanan khusus atau administrasi layanan khusus. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis daripada layanan khusus ini. Nah, ternyata layanan khusus ini banyak sekali sub-subnya. Yang pertama itu ada layanan perpustakaan, ada juga layanan laboratorium, ada layanan UKS, ada kantin, ya kantin atau kafe juga termasuk layanan untuk di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian asrama, ya, atau tempat tinggal baik itu untuk putra ataupun putri. Kemudian sarana ibadah, ya. Sarana ibadah ini biasanya di suatu lembaga pendidikan yang mayoritas Islam, otomatis ya seperti musola ataupun ya benar-benar ada masjidnya, seperti di kampus ya. Di UNP sendiri ada Masjid Al-Azhar dan itu merupakan pelayanan untuk ibadah. Kemudian ada namanya koperasi, kemudian ada transportasi juga termasuk, dan toilet. Nah, itu merupakan jenis-jenis layanan khusus yang diberikan oleh setiap lembaga pendidikan kepada peserta didik atau universitas kepada mahasiswanya. Nah, baik teman-teman sekalian, tentunya kita akan membahas daripada jenis-jenis layanan khusus ini, mulai dari layanan perpustakaan. Nah, mengapa sih layanan perpustakaan menjadi layanan khusus untuk di suatu lembaga pendidikan? Dikarenakan yang namanya perpustakaan ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun peserta didik dalam mencari referensi ataupun belajar di perpustakaan. Nah, bagaimana perpustakaan ini memberikan kenyamanan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik atau mahasiswa, sehingga pelayanan yang ada di perpustakaan ini harus benar-benar
menyediakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Kemudian layanan laboratorium, jelas sebagai peserta didik ataupun mahasiswa yang memungkinkan untuk praktikum tentunya membutuhkan laboratorium sebagai tempat praktikumnya atau tempat belajar tambahannya. Otomatis laboratorium ini harus memiliki kenyamanan dan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik atau mahasiswa, sangat-sangat memberikan layanan yang memuaskan. Nah, sehingga yang dikatakan layanan khusus di laboratorium ini dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik atau mahasiswa. Kemudian layanan UKS. Ya, jelas di dalam satuan lembaga pendidikan UKS sangat diperlukan. Tetapi tidak hanya sekedar ruangan UKS saja yang disediakan, tetapi bagaimana pelayanan di UKS tersebut dapat membantu peserta didik atau mahasiswa ketika membutuhkan layanan di UKS. Nah, berarti di UKS tersebut harus adanya peralatan perobatan yang lengkap, adanya penanganan medis yang memang betul-betul dipercayakan, dan juga memang ada terstruktur organisasi di UKS-nya. Sehingga peserta didik ataupun mahasiswa ketika ingin ataupun datang ke UKS untuk berobat dan sebagainya dapat mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari layanan UKS tersebut. Kemudian kantin atau kafe. Jelas jam istirahat dimanfaatkan oleh peserta didik atau mahasiswa pada umumnya yaitu untuk istirahat, makan, dan lain sebagainya. Tentunya di suatu lembaga pendidikan atau di kampus sangat memerlukan atau memang harus ada yang namanya kantin atau kafe, sehingga peserta didik dan mahasiswa tidak harus keluar dari lingkungan sekolah atau lingkungan kampus untuk membeli jajanan atau makan. Sehingga layanan kafe dan kantin ini juga sangat diperlukan di dalam suatu lembaga pendidikan atau di universitas. Kemudian asrama. Nah, ada beberapa sekolah dan ada beberapa universitas yang mengharuskan mahasiswanya itu untuk stay at campus atau stay at school. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk pulang ke rumah, sehingga layanan asrama ini sangat diperlukan sekali untuk mahasiswa ataupun peserta didiknya bisa menginap di asrama tersebut, dan layanan di asrama ini juga harus benar-benar memuaskan dan memberikan kenyamanan kepada mahasiswa atau peserta didiknya. Contohnya itu kamarnya yang bersih, ada spring bednya, kemudian irigasinya juga bagus, kemudian kamar mandinya, WC-nya, toiletnya juga ya benar-benar memberikan kenyamanan kepada mahasiswa atau peserta didik yang memang betul-betul tinggal di asrama tersebut. Kemudian sarana ibadah, jelas bagi yang suatu lembaga pendidikan ini mayoritasnya Islam, otomatis ada musola ataupun masjid, sehingga masjid atau musola ini memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan untuk mahasiswa dan peserta didik yang Islam, yang beragama Islam untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian ada koperasi. Ya, yang namanya koperasi ini biasanya kantin jujur ya. Kantin jujur bisa juga dikatakan kantin jujur kalau di sekolah-sekolah, kantin jujur. Dan ini sangat diperlukan karena ketika nantinya peserta didik atau mahasiswa membutuhkan peralatan alat tulis dan lain sebagainya, ketika tidak dibenarkan untuk keluar kampus untuk membelinya, tetapi ada di kampus atau di sekolah yang namanya koperasi, sehingga peserta didik dan mahasiswa bisa membeli di koperasi. Nah, ini kan memberikan kenyamanan dan kepuasan sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik atau mahasiswa. Kemudian transportasi. Nah, jika di kota-kota besar kita bisa melihat ada namanya bus sekolah. Nah, ada juga bus kampus. Nah, itu memberikan kenyamanan pelayanan kepada peserta didik ataupun mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah toilet. Nah, toilet menjadi layanan yang sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat penting. Karena apa? Karena setiap peserta didik dan mahasiswa
sangat memerlukan yang namanya toilet. Ya, bagaimana kondisi toiletnya, airnya bagaimana, itu tentunya harus dipertimbangkan oleh suatu lembaga pendidikan. Karena hal tersebut menjadi kenyamanan, menjadi kemudahan peserta didik untuk belajar di suatu lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu makanya penting untuk administrasi layanan khusus ini demi kenyamanan dan demi tercapainya proses pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya pada video kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Masih ada beberapa pertemuan lagi menjelang ujian akhir semester. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh seluruh kawan-kawan. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri yang sudah memberikan penjelasan melalui video yang dibuat di YouTube. Itu sangat memberikan pemahaman yang sangat luar biasa kepada kami sebagai mahasiswa Bapak. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.